Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 2 Juli 2024. Kita akan sama-sama melihat dari penutupan IHSG kemarin. Kalau kita lihat penutupan IHSG kemarin ditutup dalam kondisi menguat plus 1,08%. Lalu kalau kita lihat juga yang terjadi di bursa Asia lainnya kompak mengalami penguatan, masing-masing penguatan dimulai dari IHSG plus 1,08%, SDI plus 0,17%, Nikkei plus 0,12%, sedangkan Hang Seng pada hari kemarin tutup. Penguatan terjadi ISG melanjutkan daripada penguatan yang sudah terjadi selama kurang lebih di atas 3 hari berturut-turut, dan kemungkinan setelah terbentuknya dead cross di area overbought ini, ada kemungkinan ISG untuk mengalami koreksi terlebih dahulu setelah berhari-hari mengalami kenaikan beruntun. Lalu kita juga akan melihat dari bursa Eropa, di mana untuk FTSE dan DAX cenderung mengalami penguatan juga, jadi benar-benar hijau hampir di semua indeks yang tertera di layar Bapak Ibu. Di FTSE mengalami penguatan plus 0,03%, DAX plus 0,3%. Lalu untuk DJIA, S&P 500, dan juga Nasdaq cenderung mengalami penguatan masing-masing di plus 0,13%, plus 0,27%, dan plus 0,83%. Penguatan yang terjadi di bursa Amerika Serikat masih dilanjutkan selama beruntun menguat kalau kita lihat selama penutupan berbulan-bulan ini.
dan seringkali membentuk new high terus-menerus, tapi masih ditopang dari kenaikan saham-saham teknologi yang terus mulai penguatan. 0,83% kalau kita lihat dibandingkan dengan sektor yang S&P 500 dan sebagainya. Lalu untuk komoditas, komoditas cenderung mengalami penguatan juga, terutama minyak mentah. WTI mengalami penguatan plus 2,07%, dan untuk Brent sendiri plus 0,29%, minyak kelapa sawit plus 1,74%, nikel plus 1,18%, timah plus 0,49%, tembaga plus 0,32%, sedangkan emas plus 0,07%. Yang mengalami pelemahan tipis hanya di batu bara di minus 0,83%. Lalu untuk dari money flow-nya, kita bisa melihat IHSG kembali mencatatkan aksi jual beli asing setelah beberapa minggu mencatatkan net foreign sale terus-menerus. Kalau kita lihat sendiri, tercatatkan net foreign buy sebanyak 270,27 miliar rupiah, mengurangi daripada kumulatif year to date yang masih dalam keadaan aksi jual asing sebanyak 19,96, tadinya 20 triliun, sekarang sudah di 19 triliunan. Lalu untuk top 5 foreign buy-nya, akhirnya perbankan kembali lagi top 5 foreign buy, ada BMRI, BCA, MMN, BBNI, dan Cuan. Top 5 foreign sale-nya ada kembali lagi BRI, UNTR, Brand, Adro, dan TPIA. Top 5 foreign sale-nya mungkin bisa jika dalam keadaan bearish dan juga masih set stokastiknya masih dead cross, kemungkinan masih lanjut turun, jadi bisa dipertimbangkan di wait and see dulu sampai terjadi pembalikan arah. Sedangkan top and foreign buy-nya bagi Bapak Ibu bisa digunakan sebagai filter saham yang sedang diakumulasi asing kemarin dan juga mungkin bisa berlanjut ke depannya sehingga bisa difilter yang masih dalam tren kenaikan. Lalu melihat IHSG yang sudah berturut-turut mengalami penguatan, tidak berhenti selama beberapa waktu ke belakang, kami menilai untuk adanya potensi dia mengalami koreksi terlebih dahulu, koreksi yang cenderung tipis, jadi dalam range 6985 sampai 7300, potensinya mungkin dekat-dekat ke area 6985, mengingat sudah 3 hari 4 hari ke belakang mengalami penguatan terus-menerus dan juga terbentuknya dead cross pada area cenderung belinya. Lalu untuk dari sentimen bursa Amerika Serikat, kita bisa melihat bahwa Nasdaq kembali mencatatkan rekor tertingginya yang baru, di mana ini ya kebanyakan yang dilihat dari sektor teknologi kayak Nvidia dan sebagainya yang berada di dalam Nasdaq itu sendiri. Lalu untuk daripada yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat, kita melihat mengalami peningkatan tipis 9 BPS menjadi 4,44%. Lalu sepertinya juga investor masih menunggu data non-farm payroll yang akan keluar pada minggu ini, yaitu data tenaga kerjaan yang berpengaruh juga terhadap keputusan The Fed ke depan dalam melakukan pemangkasan suku bunga. Lalu untuk US Economic Data, kita melihat bahwa aktivitas manufacture pada bulan Juni atau ASM Manufacturing Index cenderung mengalami penurunan setelah pada Februari lalu berada di Mei 48,7. Ini yang terendah semenjak Februari lalu, ada di angka 48,5, di mana ini juga di bawah daripada ekspektasi analis di 49,1. Ini menandakan selama 3 bulan berturut-turut turunnya daripada aktivitas manufacture di Amerika Serikat itu sendiri. Lalu untuk S&P Global Final US Manufacturing PMI direvisi lebih rendah sedikit, dari sebelumnya ada di angka 51,7 jadi 51,6. Lalu kalau kita lihat juga untuk construction spending atau penguatan konstruksi, misalnya infrastruktur dan sebagainya, cenderung mengalami penurunan pertumbuhan sebanyak 0,1% secara month on month. Dari sebelumnya bulan lalu berada di angka peningkatan 0,3% secara month on month. Dan ini berbeda sekali dengan pandangan pasar yang mengekspektasikan kenaikan sebanyak 0,1%. Sentimen market ataupun kita bisa bilang berita pasar yang dari 3
emiten. Yang pertama ada PANS, PT Panen Sekuritas Indonesia yang berencana membagikan dividen sebanyak 128,05 miliar rupiah. Kemudian juga ada Samapi yang berencana juga bagi dividen sebanyak 132,31 miliar rupiah. Yang ketiga ada Bayan, PT Bayan Resources Tbk yang berencana membagikan cash dividen sebanyak 800 juta dolar. Technical recommendation yang sifatnya swing trading, yang pertama ada saham BMRI, terlihat tergerak dalam tren bullish jangka pendeknya, maupun tapi secara jangka menengah masih bergerak dalam tren bearish. Penembusan pada area tren line menandakan adanya potensi melanjutkan penguatan ke level 6.625 ataupun 6.900 sama bergerak di atas area support atau swing low terdekat 5775. Lalu sini bisa bilang area pembatasan resiko atau stop loss. Ada yang bilang sebut juga cut loss. Intinya ketika menyentuh area tersebut, ada potensi dia mungkin tidak menjadi menguat kembali, bisa melanjutkan penurunannya. Jadi itu namanya area pembatasan resiko. Lalu kita lanjutkan ke saham AMMN. Kalau kita lihat Aman Mineral, trennya masih bullish hingga saat ini dan belum menembus daripada low inside bar lalu yang sempat dan nembus high-nya, cuma kembali lagi ke bawah. Sampai sekarang belum nembus low-nya, menandakan masih ada penahanan pada titik level support tersebut ataupun level stop loss di 10.325, sehingga kami menilai setelah bergerak di atas area tersebut dan tren yang masih bullish, potensi penguatan bisa menuju ke level 12.525 ataupun ke level 13.300 dengan mempertimbangkan area trading buy di 11.400 rupiah. Lalu kita lanjutkan dengan TINS, di mana kita timah TBK ini menunjukkan terjadinya breakout pada hari kemarin diikuti dengan volume yang mendukung lebih tinggi dibandingkan 5-6 hari bursa lalu. Potensi penguatan dari tren bullish yang berlangsung ini katanya akan dilanjutkan ke level 1025 ataupun level 1095 dengan perhatikan level batasan resiko di 780 rupiah. Yang perlu diperhatikan, lalu kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu ada saham Hexa dan PTRO. PTRO diberikan pada 1 Juli lalu atau hari kemarin telah mencapai area target 1.9775, bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit. Hexa kemarin juga langsung nyentuh ke 6450 yang bisa dijadikan area taking profit juga. Lalu untuk Leo juga belum lama ini pada tanggal 24 Juni diberikannya telah mencapai area target price pertama sehingga bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit di level tersebut karena di area ini juga mulai adanya terbentuk shadow ataupun penolakan pada area harga high-nya. Oke, untuk sesi pertama diakhiri sampai di sini, akan dilanjutkan dengan sesi kedua di mana Bapak atau Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya melalui kolom Q&A. Kami akan berikan waktu kurang lebih 1 sampai 3 menit ke depan bagi Bapak Ibu untuk mengetik pertanyaan di kolom tersebut. Jadi kita akan mulai kurang lebih jam 8.53, dimulai dengan membahas ISG dan pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A.
Baik, kita akan mulai daripada sisi teknikalnya. Sebentar, ini kayaknya layarnya belum ganti. Kalau kita lihat memang IHSG cukup bergerak impulsif sekali dalam belakangan ini ya. Selama 3-4 hari ke belakang, kalau kita lihat penguatan yang terjadi itu 2 hari ke belakang terutama, plus 1% ke atas. Penguatan cukup impulsif. Khawatirnya ada sekarang sudah di area overbought-nya. Dan juga kalau kita lihat dari stokastik, khawatir nanti akan membentuk dead cross, sehingga ada potensi dia mengalami pelemahan lanjutan setelah dia mengalami penguatan berhari-hari ini. Kalau kita lihat di resisten udah dekat di 7150 dan dekat level range area 7150 sampai sebentar yang kelihatan 7200, kemungkinan jadi area tempat pemantulan IHSG itu sendiri. Jadi bisa menyentuh ini dulu, kemudian bisa koreksi atau membentuk daripada pullback-nya terlebih dahulu. Pullback mungkin nanti bisa menuju ke level 7050 ataupun dekat-dekat level 7040-an. Lalu kita bahas dari pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Emmanuel bertanya tentang saham NISP, Auto, dan juga Pegas. Kita mulai dengan Pegas terlebih dahulu. Untuk Pegas sendiri, supportnya sebenarnya belum ada yang baru, tapi masih ada di level yang sama seperti yang waktu itu di Rp1.400. Kalau kita lihat masih menjadi penahanan dari tren kenaikannya hingga saat ini, terbentuknya mulai net cross, tapi kalau melihat dari reaksi candle kemarin yang rejection terhadap exponential moving average, kemungkinan potensi untuk menutup gap-nya di level 1590 ini bisa terjadi di closingannya di 1590, benar, itu bisa ditutup dalam beberapa waktu ke depan. Kalau mau jadi area taking profit sekarang juga nggak masalah, apalagi kalau kita lihat sebenarnya nggak nunggu gap, udah pernah kena area target 2 ya, yang bisa dia jadikan acuan area taking profit. Lalu kalau bicara tentang pegas itu sampai sana, kemungkinan sampai ke 1590, langsung kita bahas ke pertanyaan berikutnya, yaitu saham auto. Auto ini masih yang kemarin, saya. Ya, masih sama seperti yang kemarin, bahwa masih ditutup dalam kondisi menguat juga. Sepertinya dari closing yang terbentuk sempat gap up, cuman kita tahan kembali. Support yang perlu diperhatikan sama-sama, yaitu berada di level Rp1.800 selama 3-4 kali di level tersebut, 31 Mei ya, 12 Juni, terus tanggal 21 Juni, terus yang terakhir tanggal 25 Juni, terus menahan di 1.800 yang bisa jadi area support yang kuat memantulkan, sehingga potensi penguatan masih ada saat bergerak di atas 1.800 tersebut. Setelah terbentuknya swing low juga mengkonfirmasi hal tersebut, potensi penguatan terdekat bisa dilanjutkan ke level 1980 sampai range harga Rp2.000. Lalu kalau melihat dari pegangan harganya, ini kemungkinan masih cuma retest terhadap area terdekat resisten. Jadi makanya tadi 1980 sampai Rp2.000 untuk potensi penguatannya. Nggak, belum ada melihat kemungkinan dia sampai terjadinya reversal, karena belakangan ini kalau kita lihat berkali-kali dia menguat cuma di garis warna merah kemudian diturunkan kembali, melanjutkan dari tren bearish jangka panjang yang masih berlangsung. Jadi kemungkinan penguatannya terbatas kalau tersebut masih di bawah dari garis moving average 90 hariannya. Lalu ada saham NISP. Oke, NISP yang boleh diperhatikan sama dia masih bisa bertahan di atas area support breakout trend line ya, yang dimana area support tersebut berada di level 1190, asumsinya masih bisa melanjutkan penguatan setelah breakout yang terjadi dan juga breakout trendline dan area double bottom di bawah.
menunjukkan potensi penguatan sangat bergerak di atas area support 1190. Kami masih menilai potensi kenaikannya masih bisa dilanjutkan ke level yang lebih tinggi, yaitu berada di level 1300 ataupun dekat-dekat level 1350 rupiah untuk potensi kenaikan saham NISP. Jadi kemungkinan masih bisa lanjutkan ke level sana. Lalu ada saham ASI, MMA, INDF, dan juga AKRA. Sama dengan saham ASI terlebih dahulu. Saham ASI mulai menguat dengan volume yang cukup tebal 2 hari ke belakang. Potensi penguatan ada setelah breakout trend kecilnya. Dan juga ini pola sebenarnya, pola simetrik triangle kecil, dia breakout atas. Potensi penguatan cenderung paling terbatas ke level ini dulu ya, belum sampai gap. Ke level dekat high terdahulu di 4.800. Selama dia masih bisa bertahan di area support 4.290, potensinya kemungkinan menguat ke level 4.800 rupiah. Lalu kita bahas saham INDF yang baru request dan menguat ya setelah pengumuman dividennya. Kalau kita lihat ini lagi 5850, ini kan udah sempat nembus support kuat di 6025 kalau nggak salah. Sekarang lagi bermain di area 5.850 rupiah. Hmm, sebentar nih dividennya ini kayaknya masih agak lama sih katanya. Cukumnya kemungkinan sih potensi penguatannya masih bisa dilanjutkan, mengingat dari beberapa candle ke belakang dan juga kembali bertahan di atas daripada garis warna birunya, atau rata-rata 20 harian, potensinya menguat, dilanjutkan dengan stokastik juga momentumnya mengarah ke atas, penguatan bisa sampai ke level 6.200 sampai ke 6.225, potensi penguatan saham INDF. Dengan memperhatikan level pembatasan resiko yang bisa dipertimbangkan di level 5.850 rupiah. Ini INDF Akra yang low. Akra dan MBMA. Oh, sama Akra false break ternyata yang terjadi. Walaupun memang kita lihat brand penutupannya juga menguat kembali, ternyata tidak sama dengan yang terjadi di Akra. Dia false break, terjadi tanggal 28 Juni. Penguatannya langsung terbatas, turun bentuk valid swing high. Tadi ada resisten baru di 1690, sehingga potensinya masih bisa dilanjutkan pelemahan dengan stokastik mengarah ke bawah cukup tajam ke level 1550 atau ke level 1530. Lalu kita akan bahas ke saham MBMA. Masih pertanyaan dari Bapak Wisbert Royce. Oke, loading dulu. Untuk saham MBMA, dia ada breakout terhadap level resisten terdekat, tapi ini juga dekat dikit lagi menyentuh area taking profitnya yang bisa dipertimbangkan, yaitu di level resisten 685, ini sama, mungkin masih bisa nyentuh 685 ataupun di 725 yang bisa diperhatikan sebagai area taking profit, potensi penguatan sepertinya masih ada, sama pergerakan harga masih menguat di atas daripada area 575. Ini ada juga saham ESA yang ditanyakan selanjutnya. ESA, ESA ya, ya di bawah dikit doang sih. Supportnya 740, potensi penguatan katanya masih bisa lanjut dari tren bullish yang sedang berlangsung. Lalu kalau kita lihat juga ada divergence, ini menguat, satu lagi melemah. Sehingga kalau ada divergence ini, potensi penguatannya terlihat kembali bisa dilanjutkan
ke level 850, 840-an, atau ke level selanjutnya di 875. Itu bicara tentang ESA, apalagi trennya masih bullish seperti ini. Setelah ESA ada saham Tebik dan juga BRIS. Kelihatannya ISG masih menguat ya, coba tes dulu. Composite, di sini ISG. Iya, masih menguat. Tadi kita bilang mungkin masuk ke range 7150 sampai 7200. Kita lihat nanti apakah di range tersebut ke depannya bisa terjadi koreksi atau enggak ya. Yang lagi di range-nya. Lanjutkan ke level, pertanyaan selanjutnya ke level Inco dan juga Arto. Inco, Inco jujur saja lebih baik wait and see kalau kita lihat dari pergerakannya yang masih di bawah trendline dan juga kita bisa perhatikan sama-sama pergerakan harganya, channeling yang terbentuk, itu sudah breakout bawah, kemudian sekarang tertahan di garis penyilangan MA-nya, dari channeling yang breakout trendline bawah dan juga retest terhadap area dekat trendline di dekat level resisten 4280-an, kemungkinan dia masih bergerak di bawah 4450 juga yang dekat area resisten dan dynamic resistennya, sehingga potensinya saat bergerak di bawah sana lebih cenderung melemah dengan tren juga bearish mendukung potensi pelemahan bisa ke level 3970 ataupun bisa dilanjutkan ke level 3700 rupiah. Ini ada pertanyaan saham Arto. Saham Arto belakangan ini terjadi penguatan yang cukup lumayan ya setelah kena area Fibonacci 1272. Kalau kita lihat sendiri, pergerakan harga cenderung memantul, sekarang lagi menguji level dekat garis warna merah yang sempat memantulkan penurunan. Yang perlu diperhatikan dari Samarto adalah kemampuan dari pergerakan harga lanjutan. Apakah mampu bisa melewati area 2460 yang merupakan high-nya? Jika ke depan bisa melewati 2460, itu bisa melanjutkan potensi penguatannya ke level 2720 ataupun ke level 2820 rupiah. Jangan perhatikan level inside bar di 2100 yang bisa jadi setelah menembus level inside bar ini potensi pelemahannya makin terkonfirmasi, makanya ini tunggu level high-nya bisa ditembus terlebih dahulu atau enggak untuk saham Arto. Pertanyaan dari Ibu Windy. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Doni. Pertanyaan tentang saham Tebik dan juga BRIS. Untuk saham Tebik, kita bisa melihat pergerakan saham Tebik ini tidak jadi menguat. Setelah itu break low-nya atau break support terdahulu 1760 kena area batasan resiko, sehingga kita lebih baik potensi dulu. Trennya juga masih bearish sampai sekarang. Kalau kita lihat weekly-nya, kalau lebih jelas karena yang terimpulsif daily-nya, sebentar. Oke, jelas banget kalau dari pergerakan tren weekly-nya ini masih turun dengan lag-nya sendiri kebanyakan membentuk lower low dan lower high. Setelah fase distribusi ini markdown-nya masih lanjut, dia cuma setiap menguatnya impulsif lalu diturunkan ke bawah dekat garis warna merahnya dengan tren yang seperti ini dan pola harganya cenderung sama dari pergerakan harga kemarin. Potensinya cenderung turun sama bergerak di bawah 1980, di mana kalau kita garis sendiri di level ini 80, potensinya masih bisa lanjut melemah ke depan di 1765 ataupun level 1740. Lalu kita bahas juga saham BRIS.
Untuk saham BRI sendiri, bertahan di 2680, itu sempat menyentuh daripada target 2, tapi ada kena target satunya. Level resisten yang sangat persis di 24 April 2024. Ini sih jadi sekarang ini rawan area taking profit. Bisa lanjut melemah, menyentuh ke level dekat 2450 kalau belum bisa lewat high-nya, ataupun ke level 2420 untuk potensi pelemahan dulu setelah tren bullish-nya juga kalau kita lihat dan nyentuh daripada target double bottom kecilnya ya. Yang di sini itu jauh sehingga bisa dipertimbangkan sebagai taking profit. Takutnya nanti ke depan ada koreksi dulu di mana level koreksinya kalau menarik bisa jadi area potensi re-entry ataupun potensi penguatan ke depan. BRIS udah yaitu saham BRI lanjutannya. BRI masih dalam range candle kemarin di minus 0,43 inside bar, tapi kalau dari terbentuknya pola divergence yang terbentuk, ini menunjukkan masih ada potensi kenaikan sebelum melewati level low 4090. Potensi penguatan masih bisa terjadi sampai bergerak di atas 4090, mungkin menuju ke level dekat-dekat 4850 sampai ke range harga 5025 rupiah. Posisi penguatan masih bisa lanjut ke sana, walaupun trennya tren pelemahan ataupun downtrend. Kami melihat terbentuknya divergence ini bisa tanda-tanda potensi menguat, terutama dari terbentuknya pola yang menunjukkan bullish reversal ini. Dilanjutkan ke saham ADMR. Kalau kita lihat saham ADMR, supportnya itu berada di level 1290, di mana di level 1290 ini masih menjadi level sideways-nya. Penguatan cenderung paling terbatas ke level 1390 sampai 1400. Mungkin masih bisa ke level sana. Lalu kita bahas juga ke saham ADMR udah, yaitu saham BRI BRIS udah. Hardware, ADMR cenderung sideways, cuman penguatan terbatas ke level 1400, supportnya di 1290. Jadi kemungkinan masih akan ke sana dulu di range harga tersebut, penguatan cenderung terbatas ke level sideways kecilnya dulu ya. Hati-hati dia kalau misalnya bergerak melemah di bawah 1290, karena ini bisa jadi pola reversalnya lanjut melemah jadinya. Karena ini head and shoulder. Lalu kita bahas saham S-Hardware. Hardware ini menarik seperti yang disebutkan lalu-lalu. Jika kedepannya bisa lewat area high 880, penembusan pada level 880 menunjukkan adanya potensi penguatan lanjutan, bisa ke level 935 atau 940. Jadi di watch aja ataupun di alert di level 880 ya. Jadi potensinya bisa menguat ke level yang lebih tinggi lagi kalau bisa lewati 880. Jadi sangat di watch sekali. Ini potensi menguat kalau bisa lewatin area 880-nya. Tren cenderung bullish juga, jadi itu yang mendukung potensi penguatannya, apalagi kalau bisa lewat dari daerah base-nya. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan lanjutan. Ada pertanyaan terkait dengan saham S Hardware. Ini udah tadi ya, kita barusan S Hardware.
Akra juga udah, langsung ke BP, WiFi, dan juga TYRE. BP dulu. BP potensinya masih bisa melanjutkan pelemahan, seperti ini sempat udah dibahas ya di lalu-lalu. Potensi melemahnya masih bisa dilanjutkan. Ini lagi mari tes area trendline-nya. Tapi kemungkinan dari candle yang terbentuk pada opening minus 1,61% menunjukkan masih ada potensi melemah. Jika trendline ini tertembus menuju misalnya ke 58, 57, potensinya masih bisa dilanjutkan pelemahan ke level yang lebih rendah, tidak menutup kemungkinan ya ke area 1272, khawatirnya ke arah Rp50, itu sangat diperhatikan untuk saham BP ini. Tidak disarankan untuk melakukan trading di saham yang sedang bearish seperti ini, apalagi sudah dekat dengan level Rp50, karena ada potensi dia tetap bergerak di bawah atau bergerak tetap di level Rp50, nanti nggak bisa dibaca secara teknikal kembali. Lalu ada WiFi, lalu ada TRS setelah itu. WiFi itu udah kena target 2-nya, dan sekarang masih melanjutkan penguatan. Terakhir tuh sentuh 200 ya, 204. Supportnya sekarang ada di level 180, tapi ini kelihatannya level low-nya akan ditembus yang dari pendek kemarin, sehingga swing high akan terbentuk. Potensi setelah itu bisa menyentuh level 188 ataupun ke level Rp180 untuk koreksi terlebih dahulu. Lalu ada saham TRE. TRE ya. Selain Z-bar-nya gagal, tembus atas, baik wait and see dulu. Ini juga setelah ini dia cenderung turun, menguat kembali turun, long shadow turun, jadi kemungkinan akan mengulang ke level Rp125 untuk TRE. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, bahas saham cuan, AMRT, dan AMMN. Selain dari Ibu Linda Setiawati. Dengan cuan dulu, baru lanjut AMRT dan juga AMMN. Kalau kita lihat, saham cuan masih menguat. Penguatan masih terjadi. Kemungkinan kalau lihat dari symmetrical triangle yang terbentuk, kita bisa tarik Fibonacci-nya. Kemungkinan masih bisa lanjut ke level Rp10.600 untuk potensi penguatan saham cuan ke level 1618. Lalu ada saham MRT dan AMMN. AMRT lebih baik wait and see dulu. Kalau lihat dari pergerakan harganya, untuk AMRT bisa lanjut melemah ke level support di 2650. Kenapa? Karena internet juga udah sideways. Kemudian dia retest juga ke area garis merah berkali-kali, langsung turun. Setelah itu kemungkinan akan mengulang. Dan itu level Rp2650 yang menahan 4 kali penurunannya. Lalu lanjut ke pertanyaan saham AMMN. Masih menguat nggak ya? Nah, sama juga hari ini. Loading dulu, Bapak Ibu. Mohon tunggu sebentar. Baru cepat menguat ya untuk pergerakan harganya. Perhatikan level low di Rp10.300. Sama masih bertahan di 10.3, potensi penguatan masih ada. Lalu kita
Balik ke slide sebentar, pertanyaannya AMMN. AMMN yang perlu diperhatikan adalah sama dia bergerak di atas 10325, kalian masih menilai pergerakan harganya masih bisa dilanjutkan 103.325 ke level 12.525 ataupun ke level 13.300, yang dimana itu merupakan area resisten yang bisa dipertimbangkan Bapak Ibu sebagai acuan area taking profit. Lalu kita balik lagi ke share screen yang tadi. Lalu itu tadi ada Q&A-nya. Sudah dijawab untuk saham AMMN. Ada pertanyaan saham Bevin dan Cimori. Dan dari Ibu Tania. Bevin. Yang sudah ya tadi. Bevin dan Cimori. Bevin. Ini waspada di level 96. Dari 96, 955 sampai 965. Kalau masih bertahan di bawah sini, terus-terusan misalnya 1-2 hari ke depan, masih pada kelanjutan penurunan, mengulangi dari pola sebelumnya yang di sini, 2 kali menahan. Prediksinya ini akan mengulang dan membentuk penurunan sampai ke 850 ataupun ke level 800 rupiah. Itu untuk Bevin, lalu Shimori. Shimori. Oh, kita lihat Shimori. Cenderung akan ranging. Masih sama kayak ranging sideways, walaupun trennya bullish, ini jangka pendeknya masih sideways. Dari pergerakan harga yang cenderung akan bertahan di range konsolidasi 4.700 sampai 5.350 rupiah. Kemungkinan seperti itu ya untuk saham Cimori. Sampai dia break high-nya, itu baru nanti potensi menguat kembali. Setelah Cimori, ada saham Bevin udah, BNGA. Dan juga ada 2 orang bertanya tentang saham GJTL. Bu Ani dan Ibu Stella. Kita mulai dengan BNGA terlebih dahulu. BNGA ya, pakai doji. Dojinya masih bullish kecil ya, biasanya momentum bullish yang kita besar. Resisten 1815. Oke, kita langsung lanjut. Dari ini sih masih bergerak di bawah 1815. Menunggu dia transisi tren, sekarang belum. Ada divergence juga sih yang terbentuk antara lokasik dan juga pergerakan harga. Sempat break resisten terdekat, kemungkinan penguatannya terbatas dulu ke level dekat 1815 ya untuk saham BNGA karena trennya masih bearish. Lalu kita bahas juga untuk saham ABMM dan juga GJTL. ABMM terakhir ini dia breakout, entah karena sentimen apa, buying-nya kembali, masih lanjut, lagi lewatin mau coba garis merahnya. Kemungkinan sih masih menguat dari breakout polanya, ini bentuk pola falling wedge. Potensi penguatan bisa menuju ke level 3730 ataupun 3760 terdekat ya. Pergerakan harga yang terjadi, di mana ini merupakan range terjadinya gap.
Jadi bisa tertutup gap-nya kemungkinan dari pergerakan harganya saat bergerak di atas support 3360. Lalu ABMM udah GJTL, GJTL. GJTL masih menguat udah kena target price pertama, misalkan pertimbangan sebagai area taking profit. Lalu kalau bicara dengan target yang kedua, itu sebentar, itu kan kemarin atau 2 hari lalu, Pak. GJTL itu kemungkinan selanjutnya level yang lebih tinggi. Oh, 1305 harga duanya. GJTL itu ada di 1305, dikit lagi ya. Kemungkinan penguatan masih bisa lanjut ke level harga 2 di 1305 untuk saham GJTL. Lalu kita bahas juga saham Indi dan juga Jasa Marga. Kita masih bisa menguat ya dari pola falling wedge yang terbentuk udah breakout dan juga tren masih bullish ke level target 2 itu intinya. Lalu ke GJTL sudah Indi, langsung terus INDF ya tadi ya. Tadi udah Jasa Marga, sorry. Indi sama Jasa Marga. Ini menguat kembali untuk batu bara, ABMM dan juga Indi khususnya yang kita lihat ya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga yang seperti ini, tren sebenarnya masih bearish. Beberapa waktu ini masih menguat. Ini Wednesday dulu juga, kalau Indi, ini beda. Ini trennya masih bearish. Kalau tadi kan mulai bullish. Ini lagi di area dekat-dekat 1300. Bisa jadi area taking profit ya, di dekat area ini. Karena udah berhasil menguat juga. Dan juga kalau kita perhatikan, ini dekat garis kuningnya. Walaupun menguat tipis, paling ke level dekat-dekat 1340. Kita tahan dulu. Indi, lalu kita bahas juga Jasa Marga. Jasa Marga ya, ini mulai hati-hati sih, dia sering false break. Sederhana di sini kan dia false break, kemudian dia coba break lagi, coba break lagi, yang kedua kali, lebih rendah, cuman ini tunggu dia closingnya aja, kalau closingnya berada di atas trend line dan volume yang mendukung baru menarik, kalau enggak nanti lebih baik potensi dulu, jika nanti menguat di atas trend line-nya, itu baru menarik, potensi penguatan bisa lanjut ke level 5.225 ataupun ke level dekat-dekat 5.400 rupiah. Oke, JTL kalau dari dua tren line nanti tembus dan juga candle penembusannya cukup firm, kalau di candle besar itu baru potensi menguat. Lalu bahas juga saham SMRA. Kalau bicara saham SMRA, ya sektor properti memang belum bangkit sampai sekarang. SMRA, CTRA, BSDE, sebagainya, sertakan tertahan dari suku bunga tinggi di 6,25%. Dan berkali-kali cuma di tes tren lain, terus kemudian naik dikit, kemudian turun kembali. Kalau melihat dari pergerakan harga yang juga dikonfirmasi dengan garis EMA-nya juga, menunjukkan potensi pelemahan masih bisa lanjut ke 480 rupiah. Jadi cenderung belum melihat potensi penguatan sih atau reversal di saham, apalagi sektor properti ya, kalau diperjelas. Ini udah.
Pertanyaannya kurang lebih ada 18 pertanyaan. Sudah dijawab semua di kolom Q&A dan melalui live. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Kami tunggu kehadirannya kembali di Pilih Morning Market Call berikutnya yang diadakan setiap hari bursa jam 8.30 sampai 9.30 pagi. Bapak Ibu bisa langsung join melalui menu online seminar yang berada di bagian Prostok Bapak Ibu. Akhir kata saya pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai bertemu di acara Pilih Morning Market Call berikutnya.